kuasa salibmu dan darahmu yang tercurah itu tuh. Itulah yang menyelamatkan kami dari dosa. Engkau yang mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak punya komitmen di hadapan-Mu Tuhan. Untuk tetap terus melakukan apa yang Kau inginkan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Ajar kami Tuhan siang hari ini untuk memaknai makna untuk mengikut Engkau Tuhan. Sampai pada akhirnya di mana Kau tempatkan kami untuk Kau panggil pulang Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau mendapati kami tetap hidup layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Hati seorang murid, telinga seorang murid ada pada kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mampu lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Segala kuasa yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan yang mau mengganggu setiap konsentrasi kami dengar firman Tuhan, kami sehati tolak dalam nama Yesus. Roh Kudus terjemahkan firman-Mu secara sederhana bagi kami, sehingga pengertian yang benar itu ada dalam hidup kami Tuhan. Makasih Bapa di surga, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan Kau besar, Kau agung, Kau mulia, kami semakin kecil Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada ibadah yang kedua ini saya ingin membagikan hal yang lain saudara. Karena saya ditaruh Tuhan untuk berbicara tentang hal ini. Kita akan buka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-19. Jadi mohon maaf PowerPoint-nya nggak usah dipakai gitu ya. Matius pasal 19, kita akan baca ayat 27 sampai dengan ayat 30. Matius pasalnya yang ke-19, ayat 27 sampai dengan 30. Kalau sudah semua dapat katakan amin. Oleh karena itu, untuk tidak keberatan, saya mengajak semua kita untuk berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama firman Tuhan ini dengan keras. Usahakan baca firman Tuhan temanmu yang di samping kiri kanan terganggu, saudara, gitu ya. Karena setiap kita yang membaca firman Tuhan, ada berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal 19, ayat 27 sampai dengan 30. Tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia itu upah mengikut Yesus. 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Adalah berbahagia mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih kepada pengurus gereja, Ibu Gembala, dan para majelis gereja. Perkenalkan nama saya karena ada pepatah mengatakan tak dikenal tak disayang, kalau dikenal akan terbayang-bayang gitu ya. Saya baru pertama kali ada di tempat ini, nama saya Vicky Paat. Ya, saya berasal dari kota yang sampai saat ini sedang mencari nada dasar gitu ya, Manado gitu ya. Tapi tinggal di Jakarta ya. Saya sudah menikah dengan 2 orang anak. 2 orang anak perempuan gitu, 1 cewek 1 perempuan katanya gitu ya. Istri saya ada di sini. Anak yang pertama itu usianya 20 berapa ya? 2003 jadi lupa ya. Sekarang kuliah di Semarang saudara, lalu anak saya yang paling bungsu sekarang masih kelas 1 SMA. Jadi ya agak lumayan
jauh jaraknya gitu ya. Jadi Tuhan kasih 2 anak dan itu sudah cukup bagi kami dan itu titipan Tuhan dan itu yang perlu kami rawat dan pelihara saudara gitu ya. Sekali lagi nama saya Vicky Paat, saya melayani saya bukan kebetulan karena dalam Tuhan tidak ada kebetulan tapi kebenaran. Saya kebenaran ini berada melayani di Batam sebenarnya di lembaga pendidikan yang namanya Sekolah Tinggi Teologi Real Batam. Kebetulan sekolah ini berada di Rayon 20, tetapi secara gereja lokal saya ada di Rayon 1H di Jakarta di Plaza Kenari, saudara. Gitu ya. Jadi ada di Batam, ada di Jakarta, saudara ya. Tapi saya tidak mendua, saudara. Gitu ya. Nah, karena orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya, kata firman Tuhan. Jadi harus pilih satu, ya satu saja, jangan dua, gitu kan. Baik, saudara terkasih dalam nama Tuhan, perkenalan singkat saya itu supaya paling tidak kalau ketemu di jalan jangan pakai tahu namanya gitu kan. Oh itu Pak Vicky gitu kan. Nanti di jalan pakai kayaknya Pak Pendeta yang khotbah di Mangga 2 gitu di WTC ya. Jadi tahu nama saya. Baik, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya baca ayat yang ke-30 berkata begini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang pertanyaan besar bagi kita karena ada banyak orang dulunya berkata begini, saya berhasil karena Tuhan Yesus. Saya begini karena Tuhan Yesus. Bahkan ada banyak orang dengan gampang menggunakan nama Yesus untuk membenarkan apa yang dia alami, atas keberhasilan yang dialami dia menggunakan nama Yesus, sudah. Tapi tidak banyak juga yang kita lihat bahwa banyak orang hanya karena persoalan yang tadinya berkata karena Yesus, meninggalkan Yesus, saudara. Ya hanya karena duren gitu ya, tinggalkan Yesus gitu kan. Hanya karena jabatan, tinggalkan Yesus. Hanya karena harta, tinggalkan Yesus, saudara. Alkitab yang sudah berkata begini, yang dahulu adalah yang di depan, dia akan menjadi yang terbelakang. Persoalannya bagaimana kita menjaga integritas kita supaya tetap berada di depan. Gitu kan? Ini kan persoalannya. Bagaimana supaya kita menjaga kehidupan kita sehingga kita tetap menjadi yang terdepan. Jangan sampai tiba-tiba Pak Marco 5 tahun depan udah terhilang gitu kan. Integritas untuk menjaga hidup bersama Yesus itu udah gak ada lagi, saudara, gitu kan. Tapi saya ketemu dengan Pak Marco mungkin sekitar 15 tahun lalu atau 10 tahun lalu gitu ya. Tapi ternyata tetap setia, saudara ya. Ya, kami tetap berada di wadah yang sama. Pertama kali ketemu di Bali dan sudah nggak ketemu dan tinggal hanya di WhatsApp. Dulu masih BlackBerry gitu ya, masih BlackBerry. Dan terima kasih Pak. Sound systemnya dulu sudah nggak tahu mesti ada nggak sampai di gereja itu Pak, karena saya sudah nggak ke gereja itu lagi. Karena ada teman bilang, wah saya butuh sound system. Oh ya tunggu nanti saya telepon teman saya. Dan ternyata puji Tuhan. Ada 2, satu di sini, satu di Manado Pak ya, satu di daerah Motoling. Kalau pernah ke Manado, di daerah Motoling itu ada 2 yang dikirim, saudara. Dan setahu saya sound system itu memberkati gereja itu, saudara. Karena gereja itu kecil dan mereka bersuka cita karena dapat sound system itu, saudara. Ya. Terima kasih. Walaupun nggak sempat karena sudah ketemu, sekarang saya terima kasih. Ya. Ya. Sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita menjaga integritas kita supaya tetap ada dalam jalurnya Tuhan, saudara. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap berkata Tuhan Yesus baik, saudara. Tidak membuat kita pada akhirnya mundur daripada Tuhan, saudara. Ini persoalan yang perlu kita jawab bersama, saudara. Ada banyak orang yang kita lihat pada akhirnya meninggalkan Yesus. Menyedihkan, saudara. Tapi itu Alkitab katakan, ada banyak orang pada akhir-akhir zaman ini terfokus kepada harta, terfokus kepada kehidupan yang sifatnya humanisme, tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, tapi mengandalkan sesama, saudara. Tapi Alkitab berkata begini, setialah sampai akhir. Ya, setialah sampai akhir. Karena itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin sharingkan 3 hal bagaimana supaya kita bisa tetap menjaga integritas kita, supaya kita tetap berada yang di depan, saudara. Kita menjadi contoh bagi orang lain, terus melihat, wah hidupnya luar biasa. Karena apa? Karena masalah, persoalan yang terjadi, dia tetap stay pada panggilan untuk mengikut Tuhan, saudara.
Di dalam ayatnya, dalam Roma pasal yang ke-12, ya, kita baca Roma pasal 12, ayat 1 dan 2. Roma pasal 12. Mana? Kitab Roma itu di perjanjian baru ya, jangan cari perjanjian lama. Ana ini Roma. Biar cepat ya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, bagaimana supaya kita tetap terus menjaga integritas kita, supaya kita tetap terus ada di depan? Maka yang pertama Alkitab berkata begini, berubahlah. Saudara, yang pasti dalam dunia ini hanya satu. Salah satu maksud saya adalah berubah. Perubahan itu dikatakan berubah kalau benar-benar sudah berubah. Bagaimana kita menilai perubahan itu? Bukan diri kita yang, tapi orang lain yang melihat kita. Oleh karena itu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk supaya kita sampai kepada perubahan itu, maka Alkitab berkata kita harus berubah dalam paradigma berpikir kita. Yang pertama berubah ketika engkau memandang diri sendiri, saudara. Ingat kita dijadikan segambar dan serupa dengan Tuhan. Betul ya? Kejadian pasal 1 ayat 28 itu mengatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita diciptakan bukan dalam bentuk fisik sama seperti Tuhan. Tetapi kita diciptakan untuk memiliki spiritualitas yang sama dengan Tuhan. Kita diciptakan supaya kita punya moralitas sama dengan Tuhan. Kita diciptakan supaya kita memiliki kesamaan karakter dengan Tuhan, saudara. Jadi kalau kita berkata kita adalah pengikut Kristus, maka spiritualitas kita harus sama dengan spiritualitas Kristus. Kita mungkin berkata begini, mana mungkin, saya kan manusia. Manusia itu pasti tidak luput dari dosa, benar. Tapi Alkitab berkata begini, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Yesus dan Bapa adalah sempurna. Betul ya? Pernah baca firman Tuhan itu? Kalau Alkitab itu berkata demikian, bisakah kita sempurna? Bisa. Karena kalau tidak, hapus ayat itu. Paulus berkata begini, aku sudah mengakhiri pertandinganku dan pertandinganku sudah sampai garis finish. Maka dia berkata, ikutlah teladanku. Kenapa? Karena Paulus sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sudah. Makanya dia berani berkata, ikutlah teladanku. Ketika saya baca bilang ini orang sombong banget nih Rasul satu ini. Nggak ada satu Rasul pun kecuali Yesus gitu ya, yang sanggup berkata begini, ikutlah teladanku. Cuma Paulus, sudah. Kenapa dia lakukan? Karena dia sudah lakukan apa yang Tuhan mau. Sebagai manusia dia sudah memiliki keserupaan dengan Kristus, saudara. Kita tidak akan jadi sama Yesus dalam ketuhanannya. Tapi sebagai manusia kita bisa sama. Makanya ayat itu muncul. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapa dan Yesus adalah sempurna. Kita punya potensi untuk itu. Tapi seringkali karena filsafat, karena hal-hal yang lain membuat kita selalu membenarkan, wajarlah kalau saya itu dalam dosa, namanya juga manusia. Betul ya? Wajar dong kalau saya salah, namanya juga manusia. Tapi kita lupa ayat itu berkata, kalau engkau jatuh dalam dosa, maka Paulus berkata begini, cepat-cepatlah bertobat, minta ampun kepada Tuhan, supaya posisimu dikembalikan kepada sempurnaan itu. Tapi kita seringkali lupa ini dosa atau tidak. Kenapa? Karena kita tidak pernah baca Alkitab, sehingga ini dosa enggak sih? Saya bilang tadi di ibadah pertama, kita seringkali senang main di area abu-abu, saudara. Ya, area abu-abu itu memang enak. Ya, Alkitab nggak nulis gitu kan. Ya, hukum dunia juga nggak ngatur. Apa di sini enak? Tapi kalau kita memahami, mengerti Alkitab secara baik, seringkali hal-hal yang eksplisit itu, yang tidak secara nyata ditulis dalam Alkitab,
pengertian-pengertian itu sebenarnya yang perlu kita pahami bersama. Bahwa sesungguhnya Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Lihat diri kita. Kita harus memandang diri kita. Kita ini adalah orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga siapapun kita dalam ruangan ini maupun yang ada di luar sana, saudara. Kita semua adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang lemah. Semua sesungguhnya kita punya potensi di dalam Tuhan, saudara. Kita punya kemampuan yang sama. Tapi persoalannya, maukah kita mengasah potensi itu? Kenapa terjadi perbedaan? Ada pintar, ada tidak pintar, saudara. Saya tidak mengatakan bodoh. Gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak melatih, kita tidak mengasah itu semua. Sehingga, wah, dia pintar, kamu nggak pintar. Enggak. Karena potensi yang sama Tuhan berikan kepada setiap orang ketika itu dilahirkan ke dunia ini, saudara. Apalagi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka potensi yang maksimal itu Tuhan taruh dalam hidup kita, saudara. Persoalannya, maukah kita mengasah itu, saudara? Saya dulu adalah orang yang punya gambar diri yang tidak baik, saudara. Ketika belum bertobat, karena saya nggak kenal siapa diri saya. Ya, berdiri depan banyak orang begini, kaki saya itu, orang Manado bilang totofore. Gemetaran. Ya, bergetar. Satu ketika saya disuruh pimpin upacara bendera, saudara, waktu SMP. Karena saya lumayan lah, badan saya agak tinggi besar sedikit, saudara, gitu. Di atas rata-rata, jadi diambil. Wah, senang juga gitu, jadi pemimpin upacara, saudara. Ketika berada di tengah lapangan, saudara, saya lihat teman-teman yang ada di barisan, mereka memandang saya, mulai takut. Wah, gimana ini? Jangan salah, jangan salah. Kaki saya langsung bergetar terus. Sampai selesai upacara bendera, kakinya nggak berhenti bergetar. Bahkan karena saking gugupnya, ketika penghormatan kepada bendera, saya berteriak kepada Sang Saka Merah Putih. Padahal Sang Saka Merah Putih cuma ada di 17 Agustus di Istana Negara, saudara. Selesai saya guru PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Dia panggil saya, dia tarik di sini. Kamu itu gitu ya. Nah apa-apa, kalau dulu biasa itu kalau ditarik-tarik. Kalau sekarang coba ditarik, dilapor ke Komnas HAM gitu kan. Kalau dulu mau biru-biru, nggak apa-apa. Pulang ke rumah tunjukin malah ditambahin gitu. Berarti kamu salah gitu kan. Sekarang coba-coba gitu kan. Udah saya bilang, kami Sang Saka Merah Putih cuma ada di istana. Waduh, saya pikir, salah gitu. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saudara, saya tahu siapa saya. Ternyata ada potensi yang terpendam di dalam diri saya, saudara. Ya, lalu saya gali dan saya gali, saudara. Sehingga kalau saat ini berdiri di depan orang bukan malu-malu tapi malu-maluin, saudara. Kan? Karena saya mengenal siapa diri saya. Ada banyak orang kenapa menjadi minder karena tidak kenal siapa diri kita. Padahal Alkitab dengan jelas berkata kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Apapun masalah persoalan, apapun kekurangan dalam diri kita gini gambaran Tuhan, saudara. Kalau kita mengenali itu, misalnya siapa ya, Dik yang kakinya nggak ada gitu, dia bisa menjadi seorang motivator karena apa? Dia mengenal siapa diri, bukan persoalan fisik, tapi persoalan karakter, persoalan spiritualitas, persoalan moralitas itu yang harus kita sadari, saudara. Kalau itu kita sadari bersama, mau keadaan apapun kita tetap akan survive dalam hidup ini, saudara. Karena apa? Karena Tuhan berserta dengan kita. Amin. Yang kedua, saudara, pengenalan kita kepada orang lain. Paradigma kita harus berubah memandang orang lain. Kenapa terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan? Karena seringkali kita melihat orang lain lebih rendah dari kita. Atau kita melihat orang lain lebih tinggi dari kita. Padahal Allah menciptakan kita tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Beda kita cuma perbedaan suku, bangsa, cuma itu yang berbeda. Tetapi perbedaan itu jangan jadikan sebagai sesuatu yang membuat perpecahan. Perbedaan itu kalau kita hadap-hadapkan, kita perhadapkan, ini sakit. Perbedaan itu kita harus sinergikan, saudara. Kalau kita saling mengisi begini, saudara, nggak sakit. Karena kita saling mengisi satu dengan yang lain. Yang tidak ada pada saya, ada pada Bapak Ibu Saudara.
Sehingga kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga kekuatan yang pertama, yang utama dalam hidup kita, ketika kita mampu mensinergikan perbedaan itu, saudara. Kalau perbedaan itu kita bisa sinergikan di masyarakat, di keluarga kita. Jangankan di masyarakat, di keluarga kita aja berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi kalau kita sinergikan perbedaan itu, saudara. Ya, kita akan mengakui satu dengan yang lain. Wah, ternyata saya nggak punya itu, kamu punya ya. Tapi kalau kita melihat perbedaan, ya berantem kita. Karena perbedaan yang dimunculkan. Ya kan? Perbedaan yang dimunculkan. Oh, saya pintar, kamu bodoh. Wah, udah. Apalagi orang tua. Makanya saya mengatakan orang tua di sini, jangan pernah bedakan anakmu. Wah, karena anak pertama, penerus generasi disayang-sayang. Atau karena dia anak bungsu, wah dia dapat kasih yang lebih, jangan. Karena seringkali orang tua yang memunculkan perbedaan. Jangan. Mungkin kelihatan mereka baik-baik, tapi ada salah satu yang kepahitan. Dalam pelayan-pelayan HMC kita menemukan seperti itu, sudah. Benci kepada papanya, benci kepada mamanya, kenapa? Karena dulu saya dibedakan. Karena saya anak di tengah-tengah, atau saya anak bungsu, waduh saya dibeda-bedakan. Ingat, semua orang yang lahir ke dunia ini dijadikan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau kita melihat kita sama, diciptakan segambar dengan serupa dengan Tuhan, maka kita tidak akan melihat perbedaan. Oh, ternyata kita sama, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Wah, kalau itu kita miliki, maka tidak akan ada pertengkaran, saudara. Tidak ada yang orang akan pada akhirnya membeda-bedakan karena tahu potensi kita memang berbeda-beda. Memang mungkin ada yang punya potensi banyak, tapi pasti ada yang dia tidak miliki, yang dimiliki oleh orang lain. Dan itu dia harus mencari orang lain supaya ditambahkan kepada dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, paradigma berpikir kita melihat, memandang Tuhan. Ada banyak orang juga memandang Tuhan itu jahat, yang selalu menghukum, ya kan? Sehingga ada banyak orang yang tidak berani panggil Tuhan. Kenapa? Karena melihat Tuhan itu jahat. Tuhan, Alkitab berkata, tidak pernah menghukum manusia. Dosa memang dosa. Tapi antara penghukuman dan kasih Tuhan itu jalannya sama-sama. Tuhan nggak pernah timpang. Di satu sisi memang dia ingin berikan penghukuman, tapi di satu sisi dia tetap mengasihi manusia. Sehingga dia harus kirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, supaya setiap kita yang berdosa diselamatkan, saudara. Amin. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk melihat Tuhan itu jahat. Sampai kapanpun Tuhan Yesus itu tetap baik. Amin. Dia tetap baik, saudara. Kenapa kita memandang dia jahat? Karena perspektif kita melihat dia dari perspektif dia jahat. Apalagi melihat orang tua kita, bapak kita, waduh, bapak kita jahat, sehingga kalau yang namanya bapak-bapak pasti jahat lah. Jangan menggunakan perspektif manusia kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi kita. Buktinya apa? Dia kirim anak yang tunggal, supaya setiap kita yang berdosa diselamatkan. Wow, tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang mau berkorban bagi sahabatnya, saudara. Alkitab berkata, kita ini sahabat. Bagian lain berkata, kita ini adalah anak Tuhan. Kalau kita menyadari kita anak Tuhan, apa sih peninggalan Bapa kepada kita? Kita lihat dalam Alkitab. Matius pasal 28. Apa sih yang Tuhan berikan kepada kita? Yang dia tinggalkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan? Matius pasal 28 ayat 6, saya baca ayat 16 saja. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka ini Markus ya. Betul ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Perhatikan ayat yang ke-16, ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita lihat Yohanes. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa yang mana tadi? Kuasa yang Yesus terima, kuasa di mana? Kuasa di bumi dan di surga. Setiap orang yang percaya kepadanya menjadi anak Allah diberi Diberi kuasa. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus ada kuasa. Amin. Bukan kuasa memukul orang. Bukan kuasa menaklukkan orang. Tapi kuasa, kata Alkitab, hukum yang utama dan terutama adalah kasih. Kuasa untuk mengasihi orang. Kuasa yang lain Tuhan berikan kuasa untuk menaklukkan iblis, ular. Si ular tua itu. Untuk menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi setiap kita, kalau di dalam hidup kita seharusnya berkemenangan. Tapi persoalannya kenapa orang percaya selalu kalah. Bahkan yang paling parah saudara, ada anak-anak Tuhan yang dimanipulasi oleh iblis. Marah-marah lah, kecewa lah, gitu kan? Kenapa? Padahal Alkitab berkata, hai iblis, di manakah sengatmu? Sengat iblis telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, karena dia mati dan bangkit, saudara. Dan Alkitab berkata, setiap kita yang percaya kepadanya diberi kuasa. Tapi kenapa kita kalah? Saya umpamakan, handphone ini adalah kuasa kemarahan. Harusnya kita sudah menang karena ini milik kita. Kita sudah mampu menguasainya. Tapi persoalan seringkali kita kasih ini kepada iblis. Iblis nih. Iblis ambil ini. Sehingga kuasa kemarahan yang tadinya kita sudah menang, kita jadi kalah lagi. Karena sudah nggak ada, kita sudah kasih kepada iblis. Dan iblis akan pakai itu untuk nyerang kita. Iblis nggak akan nyerang kita dengan hal yang lain. Karena dia tahu kita sudah menang. Jadi sesungguhnya, kenapa kita kalah? Karena kita sendiri yang menaruh, memberikan kuasa itu kepada iblis. Dan iblis hanya pakai menyerang kita lewat apa yang kita berikan kepada dia. Makanya kalau sudah menang, sudah ambil semua, jangan lagi kasih. Makanya orang begini, jangan buka celah kepada iblis. Kita buka celah dengan kemarahan, maka kita marah. Kita buka celah dengan kekecewaan, maka kita kecewa. Dan iblis hanya manipulasi pakai itu. Dia tidak akan, kalau dia tahu begini, oh kita mampu untuk menguasai diri kita dalam hal keuangan misalnya, gitu kan. Iblis akan nyerang di situ. Dia tahu, oh kamu kecewa, cepat kecewa. Oke, kita serang kepada kekecewaan. Karena kita berikan itu. Makanya pagi hari saya mengatakan begini, ambil semua. Keep semua dalam diri kita. Karena itu kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jangan pernah kasih lagi kepada iblis. Jangan pernah engkau buka celah. Supaya apa? Supaya engkau menang terus. Supaya engkau bisa melihat Tuhan. Oh Tuhan itu baik dan tetap baik sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oleh karena itu berubahlah. Yang kedua saudara. Ayatnya yang ke-30. Dari Matius pasal 19 tadi. Ayat 30 berkata begini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bagaimana supaya kita tetap terus ada di depan, saudara? Kalau yang pertama berubah dalam cara berpikir kita, paradigma berpikir kita. Maka yang kedua, saudara, pegang komitmen. Ya kalau pengerja, kita tahu bersama pengerja setiap 2 tahun sekali harus memperbaharui komitmen. Betul ya? Dengan mengisi formulir. Maukah tetap ikut 2 pengerja dan kegiatan-kegiatan lain, maka kita harus isi komitmen itu. Dan kalau kita sudah isi komitmen itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang hadir. Kecuali hal-hal yang memang
sifatnya urgent. Tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk sudah isi komitmen lalu sudah tiap doa pengerjaan nggak usah datang lah. Yang penting sudah isi komitmen, enggak. Inti dari komitmen apa sih? Inti dari komitmen itu adalah pengorbanan, saudara. Tidak ada orang yang berkomitmen tanpa pengorbanan. Kalau komitmen tanpa pengorbanan itu bukan komitmen, itu janji. Kalau sudah Bapak, batalin aja lah. Komitmen itu di atas janji. Yesus memberikan contoh kepada kita. Ingat doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Yesus berdoa begini, Bapa, kalau bisa cawan ini dilalukan daripadaku. Betul ya? Yesus berdoa begitu sambil pelunya itu, keringatnya itu menetes mengeluarkan karena dia sedang menanggung beban yang berat. Saking beratnya dia sempat berdoa, Tuhan, kalau bisa beban ini dilalukan daripadaku, cawan ini dilalukan daripadaku. Saya berpikir gini ya, kalau Yesus berhenti di situ doanya, ya udah saya balik aja ke surga, ngapain manusia ini mau ditebus aja jual mahal gitu kan. Udahlah biarin aja saya balik ke surga. Maka sampai hari ini tidak akan ada yang namanya anugerah, saudara. Tidak ada yang keselamatan yang diberikan cuma-cuma, saudara. Kenapa? Yesus tidak sampai kepada panggilan terakhir yang harus dia kerjakan, yaitu mati di atas kayu salib. Ya. Kalau saya sering kali berhayal begini, kalau tetap terjadi begitu, maka di depan sini pasti ada pasar binatang, saudara. Karena dulu kan, kalau supaya dosa kita ditebus, maka kita harus ambil binatang lalu dikorbankan, gitu kan? Ya kan? Dan kita ya cuma sampai di pelataran, nggak bisa masuk di sini gitu. Hanya para imam yang pimpin pujian di sini yang berhak untuk kalau mereka sembunyikan korban kita ya tetap berdosa gitu kan. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Yesus tidak berhenti kepada kalau bisa cawan ini lalu dekat kepadaku. Tapi dia teruskan doanya. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Wow, saya bilang ini pengorbanan yang luar biasa yang Yesus kerjakan. Dan dia rela menyerahkan nyawanya. Makanya di atas kayu salib dia berkata begini, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat, saudara. Komitmen dia pegang teguh. Karena dia diutus oleh Bapa datang ke dunia ini sampai dia harus mati di atas kayu salib. Makanya dalam Filipi pasal 2 berkata begini, walaupun dalam kesurupan dengan Allah tidak memandang kesurupan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Supaya apa? Dia mati di atas kayu salib, saudara. Karena ketika dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Kuasa iblis dikalahkan. Amin. Dia pegang komitmen, saudara. Bagaimana dengan kita? Cuma datang hari Minggu aja susah. Gimana komitmen kita gitu kan? Orang percaya salah satu bentuk dari respon ngikut Tuhan, kata Ibrani pasal 11, jangan engkau menjauhkan dirimu dari apa? Pertemuan ibadah. Cuma 1 minggu sekali aja kita susah. Ibadah kul cuma 1 minggu 1 kali juga kita susah. Kalau 2 pagi pun setiap hari ya. Agak susah itu kan. Ya, 2 pagi. Tapi Alkitab berkata, persekutuan ibadah yang kita lakukan itu mengandung janji yang besar, saudara. Karena apa? Di dalam setiap ibadah ada pemberitaan Kristus di dalamnya. Siapa itu Kristus? Juru selamat kita. Ibadahmu mengandung rahasia yang besar. Jadi kalau kamu tidak ibadah, kita tidak ibadah. Gimana iman kita kepada Tuhan? Maka persekutuan di dalam Tuhan kita tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Sekali lagi, ketika engkau ambil komitmen, dituntut di situ yang namanya pengorbanan. Dan Yesus memberikan contoh pengorbanan itu. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkorban, saudara. Amin. Yang paling tidak berkorban waktu. Hari Minggu orang jalan-jalan ke mall, kita masih ada di sini. Kan nggak apa-apa, habis ibadah kita bisa jalan-jalan juga kan? Kan dekat-dekat mall di sini, ada di dekat-dekat gitu ya. Nggak apa-apa, datang dulu berikan waktu, cuma 1-2 jam kok. Kenapa sih susah?
Alkitab berkata, jangan pernah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ibadah yang kita lakukan mengandung kuasa, mengandung janji Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu janji Tuhan dalam hidup kita apa kalau kita tidak pernah bersekutu bersama. Apalagi tidak baca Alkitab, saudara. Tapi di sini luar biasa. Tadi Pak Marco bilang ada baca Alkitab gitu kan. Bahkan pakai lewat Zoom baca Alkitab bersama 4 pasal Pak ya. Dulu kami pernah sampai 10 pasal. Tapi minggu lupa, 10 pasal lama memang hanya diturunin juga gitu kan. Nah, di dalam Tuhan itu enaknya ada korting-korting gitu kan. Asal Tuhan tidak korting surga gitu kan. Boleh, tapi kamu ada di pinggir surga aja dulu ya gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting di surga gitu kan. Ya. Firman Tuhan itu harus dibaca. Satu ketika saya pelayanan di penjara, kami ngajar kom di penjara gitu ya. Lalu pertanyaan saya sederhana, waktu saya ngajar 130.1, kalau ikut kom 100 pasti tahu 130.1, mengenal Allah yang benar. Pertanyaan saya simpel sederhana, saya kata gini, siapa di sini yang sudah 1 kali baca Alkitab? Angkat tangan. Yang peserta nggak ada yang angkat tangan. Saya pikir ya tanya 1 kali aja tidak angkat tangan, ya ngapain tanya yang baca 2 kali kan? Saya nggak tanya lagi. Saya lanjutkan ngajar. Dalam pikiran saya wajarlah mereka di penjara, ya memikirkan Alkitab juga sudah hal yang luar biasa gitu kan. Mengikut kom aja sudah luar biasa. Apalagi kalau mereka mampu baca Alkitab. Jadi saya nggak tanya lagi siapa yang kedua kali. Saya ngajar tiba-tiba orang di belakang katakan, Pak, kenapa Pak? Saya tanya, kenapa? Pak, saya baca Alkitab sudah 25 kali ya. Saya kaget, malu sendiri saya. Saya belum sampai 25 kali, saudara. Wah, lalu saya tanya, kalau itu ada yang sudah 10 kali, banyak yang angkat tangan. Yang 25 kali pada waktu itu mungkin ada 3 atau 4 orang, saudara. Saya tanya, kamu masuk penjara berapa lama? Nggak lama sih Pak, hanya seumur hidup. Wah, kaget juga. Tapi puji Tuhan, saudara. Maksud saya kenapa puji Tuhan? Karena dia memberi dirinya untuk lekat kepada Tuhan. Dia jadi pengurus gereja dalam penjara, itu ada gereja kan? Saya waktu itu di kriminal umum, di penjara Cipinang. Jadi dia jadi pengurus gereja. Saya bilang, puji Tuhan. Dia melangkah di langkah yang tepat. Karena apa? Dia ikut Tuhan. Dia baca Alkitab, semua kegiatan ibadah, makanya waktu kami ngajar kom, dia ikut kom, saudara. Waktu dia akan dinyatakan, waktu itu yang ikut itu sekitar hampir 40 orang, saudara. Banyak juga orang Kristen ya. Tapi lihat itu. Mereka memberi diri, saudara. Dan dia ngambil komitmen itu. Walaupun dalam keterbatasan yang ada, dia tahu penghibur yang sesungguhnya adalah Tuhan, saudara. Sehingga dia cari pelarian, bukan pelarian gitu ya, dia cari tempat yang tepat untuk berteduh. Dia baca, merenungkan firman Tuhan. Dia lakukan aktivitas pelayanan. Mungkin terbatas, saudara, dalam lingkungan dia. Tapi dia bisa menjadi berkat bagi teman-temannya di dalam sel, dalam tahanan, saudara. Ya, dia bilang begini, kalau kita tanya kan sharing-sharing, nggak apa-apa Pak. Ya itu konsekuensi dari apa yang saya lakukan. Jadi dia menyadari, ya sudah, ya bagaimana sekarang saya mau melekat kepada Tuhan. Sehingga kalau Tuhan panggil, dia tahu dia mau kemana, saudara. Wah, saya bilang luar biasa. Orang dalam terpenjaraan begitu, saudara, masih mengenal Tuhan. Tapi kadang-kadang saya berpikir, orang Kristen kadang-kadang harus dipaksa gitu ya. Baca Alkitab juga kadang-kadang harus dipaksa. Nggak apa-apa, 4 pasal setiap hari, paksa aja Pak. Kadang-kadang harus dipaksa. Ya. Karena lama-lama terbiasa, kalau sudah terbiasa nggak perlu dipaksa lagi. Gitu. Ada buku yang saya baca, sesuatu akan menjadi suatu kebiasaan kalau dilakukan 30 hari berturut-turut. Bahkan ada yang bilang 40 hari ya, secara berturut-turut. Sehingga pada akhirnya itu akan menjadi habit, menjadi suatu kebiasaan, sehingga pada akhirnya nggak perlu disuruh pun, dia bisa lakukan. Ya. Karena dia akan otomatis. Otomatis langsung tuk. Apalagi kalau dia sudah setel jamnya gitu. Pokoknya setiap jam 12 siang saya harus baca Alkitab. Pokoknya tanpa disuruh, tanpa apa ya, tanpa komando, tiba-tiba dia kalau udah jam 12 langsung buka Alkitab gitu. Misalnya seperti itu. Karena apa? Sudah tersetting ya. Bukan tersetting dalam pengertian yang negatif, tapi karena sudah jadi kebiasaan, sudah jadi habit, sudah jadi karakter.
Dan itu harus kita lakukan. Sekali lagi komitmen itu menuntut pengorbanan. Tidak saja menuntut pengorbanan waktu kita, tapi juga meminta tenaga kita, termasuk dana kita, saudara. 3D ini, dalam komitmen ini, harus kita lakukan, saudara. Kita datang hari Minggu, paling tidak akan kita berikan persembahan. Sehingga paling tidak, itulah, seberapapun persembahan, saya bilang, harus kasih persembahan, seberapapun yang kita berikan, itu dihargai oleh Tuhan. Kita berkata, ada seorang janda yang memberikan dari kekurangannya dia. Lalu Tuhan berkata begini, ibu itu memberikan lebih besar dari semua yang memberi. Karena yang lain memberi dari kelebihannya. Tapi ibu itu memberikan dari kekurangannya. Kita memberi, kalau kita berlebihan itu gampang. Tapi ketika memberi kita kurang, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi maksud saya begini, berilah dengan keikhlasan dan ketulusan, bukan karena paksaan. Kalau engkau memberi paksaan, kalau engkau memberi karena didorong-dorong, saya mau katakan jangan memberi. Karena tidak dihargai oleh Tuhan. Tapi kalau engkau memberi, karena rela memberi. Seberapa kecil yang kau berikan, itu dihargai oleh Tuhan. Amin. Itu dihargai oleh Tuhan. Itulah komitmen kita kepada Tuhan sebagai orang percaya. Sekali lagi, komitmen menuntut pengorbanan. Tanpa pengorbanan, itu bukan komitmen. Kalau engkau tetap mau ingin tetap dihargai, tetap berada di depan, tetap menjadi teladan, menjadi contoh, maka pegang komitmen itu sampai engkau selesai hidupmu di dunia ini. Disitulah komitmenmu selesai. Tapi selama engkau ada di dunia ini, ketika engkau ambil komitmen itu, saya bilang tadi ketika pengerja semua harus tanda tangan, harus berkorban. Hari Sabtu, minggu terakhir itu 1 harian pasti disentul. Ya? Itu waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Itu komitmen yang kita pegang. Dan jangan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut upahnya mati. Loh, Pak Pendeta sudah ngomong mati gitu kan? Kita lihat 1 Korintus pasal 10. Kenapa saya katakan bersungut-sungut itu mati? Karena Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Ya. Orang yang bersungut-sungut upahnya mati. Ya. 1 Korintus pasal 10. Ayatnya yang ke 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga apa? Mereka dibinasakan oleh apa? Malaikat maut. Jadi Alkitab bilang begini, kalau kita sungut-sungut, mati. Lalu dia bilang gini, enggak kok, saya nggak mati, saya bersungut-sungut nggak mati. Benar nggak mati, tapi rohani kita mati. Orang yang bersungut-sungut tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Orang yang bersungut-sungut nggak mampu mengucap Tuhan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu makanan dan minuman hari ini, nggak mampu dia. Paling dia lakukan gini, Tuhan kok cuma ini terus makanannya, ini terus makanannya. Bersungut-sungut terus. Tidak akan mampu Dan kalau dia tidak mampu mengucap syukur, maka kerohaniannya mati. Fisiknya nggak mati, tapi rohaninya mati, saudara. Kalau kerohanian kita mati, kita jadi kering. Dan punya potensi meninggalkan Tuhan, saudara. Jadi jangan lagi bersungut-sungut ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Susah ya? Susah? Memang susah. Tapi siapa suruh jadi orang Kristen gitu kan? Saya selalu begini. Itulah upah kita mengikut Kristus, saudara. Harus mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi. Kalau kita mampu mengucap syukur, saudara, Alkitab berkata begini, di dalam ucapan syukur ada kekuatan yang Tuhan berikan. Amin.
Ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka nggak bisa bikin apa-apa. Mereka cuma mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan tiba-tiba mujizat terjadi. Tiba-tiba gempa bumi terjadi, engsel-engsel terbuka, kaki yang dirantai terbuka, mereka punya potensi untuk lari. Tapi Paulus dan Silas ini taat hukum. Mereka orang yang taat hukum, mereka tahu orang terpenjara mereka, maka mereka nggak lari kemana-mana. Maka kepala penjara bingung, loh kamu kan sudah punya bisa lari, kenapa nggak lari? Enggak, kami taat hukum gitu. Kalau kita bahasakan, kami taat hukum. Sampai kepala penjara karena lihat sikap Paulus dan Silas bertobat loh. Kalau kita mampu lakukan seperti itu, mereka lihat dalam situasi krisis yang seperti ini, kok dia bisa mengucap syukur, orang bisa terberkati dan bertobat. Wah, itu doh orang Kristen itu. Sudah pandeminya luar biasa. Ya sudah lewat gitu ya, cuma cerita doang gitu ya. Sudah lewat, tapi mereka masih tetap bersuka cita. Nggak ada muka murung, nggak ada kekecewaan, tapi tetap bersuka cita, mengucap syukur. Wah, mereka akan tanya, resepnya apa? Gampang, resepnya satu. Baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Gampang kan? Resepnya gampang. Dan berkat Tuhan itu datang, saudara. Yang terakhir, saudara. Kalau kita ingin supaya kita terus konsisten berada di depan, saudara, yang pertama apa tadi? Berubah dalam cara berpikir kita, paradigma berpikir. Yang kedua, tidak cukup cuma sampai berubah, harus punya komitmen. Supaya apa? Sesuatu itu kita harus mampu lakukan dan jalankan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Yang disebut dengan konsisten. Komitmen akan sekedar komitmen kalau kita tidak mampu melakukan itu secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Sampai komitmen itu pada akhirnya sampai pada garis akhirnya, saudara. Kalau saya cuma tanda tangan komitmen untuk ikut doa pengerja setiap minggu terakhir di gereja di Sentul, saudara. Habis itu, sudahlah, yang penting sudah tanda tangan. Tapi saya tidak mau lakukan. Kan nggak ada juga yang bisa menghukum saya masuk penjara, kan? Nggak ada. Ya paling dipecat jadi pengerja, itu aja gitu kan. Tapi persoalannya ketika kita menyakupi untuk menandatangani komitmen itu, berarti kita sudah mau melakukan itu. Dan supaya kita bisa mampu memenuhi komitmen itu, maka kita harus lakukan itu secara terus-menerus dalam hidup kita, saudara. Kalau engkau sudah memilih berdoa setiap hari, lakukan itu secara konsisten setiap hari. Kalau engkau sudah memilih membaca Alkitab setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Kita puji Tuhan, haleluya, saudara. Baca Alkitab itu tidak disarankan harus di tempat-tempat khusus. Di mana saja bisa. Mau di bus pun sekalipun bisa. Mau di kamar mandi pun bisa. Kita mau berdoa di mana saja bisa. Tidak perlu hadap kiri kanan muka belakang, nggak perlu. Yang penting hati kita kepada Tuhan. Amin. Tadi pagi saya katakan begini. Kenapa Tuhan marah kepada jemaat, kepada umat Israel dalam kitab Maliaki? Karena orang Israel itu tidak pegang komitmen. Mereka datang ke gereja, rajin. Orang Israel itu kalau beribadah, luar biasa. Tapi Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Kalau Bapak Ibu sudah saudara baca dalam kitab Maliaki. Karena Tuhan bilang begini, kurang ajar. Ini saya bilang, ini kata yang dalam tanda petik kasar yang Tuhan keluarkan. Saya nggak tahu apakah itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena orang Israel datang beribadah kepada Tuhan. Tapi hati mereka, pikiran mereka, hidup mereka tidak ada di gereja. Ada di tempat lain, saudara. Mereka datang ke gereja, tetapi masih pikir, jangan-jangan rumah saya dibobol maring ini. Jangan-jangan bakso saya ini, bakso tutup nanti. Sebentar lagi baksonya tutup. Somanya tutup. Jangan-jangan begitu. Pikirannya tidak ada di gereja, tidak fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan marah kepada umat Israel. Akibatnya 400 tahun Tuhan berdiam diri. Tidak bicara apa-apa kepada umat Israel. Karena apa? Hanya karena memang akumulasi dari persoalan. Tetapi hal yang memicu
Karena mereka datang ke gereja, datang ke bait suci, datang beribadah kepada Tuhan. Tapi hati, pikiran, hidup mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka menaruh pikiran mereka di tempat-tempat yang lain. Kenapa kita tidak bisa menyelesaikan masalah? Datang ke gereja tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Masalah kita tinggalkan di rumah. Bawa dong ke gereja. Gereja bukan bengkel memang. Tapi ketika firman Tuhan diberitakan, bisa jadi jawaban dari masalahmu. Amin. Bisa jadi jawaban dari persoalan yang sedang kita hadapi. Makanya fokus kepada Tuhan, dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Karena Alkitab ini jawaban dari semua masalah kita. Amin. Baca firman. Lakukan itu secara konsisten dalam hidup kita. Kalau engkau sudah berkomitmen, saya mau datang setiap ibadah kedua di tempat ini. Lakukan itu secara terus menerus. Kecuali kalau engkau punya masalah urgensi yang tidak bisa ditinggalkan, silakan. Tapi kalau bisa ganti ke ibadah pertama, datanglah ibadah pertama. Kalau bisa datang sore, kalau seandainya ibadah sore, datang sore. Jangan, wah udahlah, nggak bisa datang. Padahal ada waktu tapi kita tidak mau datang. Engkau berarti meninggalkan komitmen itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lakukanlah semua dengan konsisten. Sehingga ketika engkau berubah, ketika engkau pegang komitmen, itu bisa berjalan dengan baik. Dan itu tidak saja memberkati hidup kita, tapi bisa memberkati banyak orang. Karena lewat diri kita mereka lihat, wow, Pak Pendeta itu, atau si A itu, walaupun punya masalah, dia tetap mengucap syukur. Walaupun punya masalah, dia tetap terus beribadah kepada Tuhan. Walaupun punya masalah, tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Walaupun punya masalah, dia tetap menjadi berkat bagi orang lain. Wow, itulah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita menjadi orang yang terbelakang. Yang tadinya bersemangat melayani Tuhan. Yang tadinya bersemangat ikut Tuhan. Pada akhirnya jadi yang terbelakang. Bahkan meninggalkan Tuhan. Mari kita jaga supaya kita tetap terus berada di depan. Oleh karena itu berubahlah cara pandang kita supaya engkau tidak kecewa. Ketika engkau memandang dirimu sendiri. Ketika engkau memandang orang lain. Dan ketika engkau memandang Tuhan. Sadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Sehingga spiritualitas kita, moralitas kita, karakter kita harus sama seperti Tuhan. Tapi berubah dalam pikiran itu tidak akan pernah sampai atau membuahkan hasil kalau tidak disertai dengan komitmen. Sekali lagi, inti dari komitmen itu adalah pengorbanan. Komitmen itu adalah sesuatu yang kita ambil. Bukan karena orang lain, tapi sesuatu yang kita pilih, bukan karena orang lain. Untuk kita lakukan secara terus-menerus. Sehingga pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik. Itu komitmen. Tetapi komitmen itu harus disertai dengan konsistensi untuk melakukan. Supaya pada akhirnya kita menyelesaikan itu sampai garis yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita lakukan bersama, saudara. Dan saya percaya kalau kita hidup melakukan 3 hal ini, maka kita tetap terus akan berada di depan, menjadi contoh dan teladan bagi umat Tuhan yang lain. Dan itu yang Tuhan inginkan, supaya kita tetap terus ada di depan, saudara. Paling tidak dalam rumah tangga kita. Dalam keluarga kita. Kalau belum kita mampu kepada masyarakat, paling tidak pada keluarga kita. Tapi kalau kita sudah mampu kepada masyarakat, tunjukkan itu kepada masyarakat. Tunjukkan kepada jemaat yang ada di sekitar kita. Supaya pada akhirnya mereka melihat, wah ternyata Tuhan itu benar-benar nyata dan ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pemain musik dan apa bisa bantu saya, Ray. Mari kita berdiri semua. Kita dengan pujian selidiki aku Tuhan sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Kau yang maha tahu Tuhan, Kau yang melihat seluruh keberadaan hidup kami. Selidiki aku, lihat hati, apakah Kau sungguh mengasihiku? Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu,
Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi Katakan, bagi. selidiki aku Tuhan, Selidiki aku, lihat hati kami, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. katakan dengan iman, telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapatkan. katakan, telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. kami mau berjuang Tuhan, Berjuang sampai akhirnya Kau dapat. sekali lagi dengan iman katakan, telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. kami mau berjuang terus Tuhan, Berjuang sampai akhirnya Kau dapatkan. Kau mendapati kami tetap setia Tuhan, Kau dapatkan. oh Kau dapati kami Tuhan, Kau dapati aku tetap setia. inilah komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mendapati kami, hidup kami tetap setia kepadamu Tuhan. Amin. Karena tanpa kesetiaan, tidak seorang pun bisa melihat kerajaan surga Tuhan. Dalam kesetiaan ada tanggung jawab, ada kerja keras, ada ketaatan di dalamnya. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang setia, yang selalu taat kepadamu Tuhan, yang selalu terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dan kami mau bertanggung jawab setiap apa yang sudah menjadi komitmen dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk memandang sesama kami sebagai makhluk dan diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga tidak ada perbedaan di antara kami. Tidak ada level, tidak ada strata dalam kehidupan kemanusiaan kami. Karena kami dijadikan sama seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami dituntut memiliki spiritualitas. Kami dituntut memiliki moralitas. Kami dituntut memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Ketika Dia hadir di dunia ini untuk menunjukkan teladan bagi kami Tuhan. Mampukan kami untuk sama seperti Kristus Tuhan. Oleh karena itu kami mau pegang komitmen yang kami lakukan secara terus menerus dalam hidup kami Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, Engkau mendapati kami tetap setia kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati umat Tuhan di tempat ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi orang-orang yang tetap terus berada di depan, menjadi terkemuka Tuhan, dilihat oleh orang banyak, di mana kami mampu memancarkan kasih Kristus, memancarkan kemuliaan Kristus Tuhan. Sehingga kami menjadi teladan yang baik, paling tidak di tengah-tengah keluarga kami Tuhan Yesus. Sehingga mereka pun diberkati oleh kehadiran dan kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Desa, terima kasih Tuhan. Berkati umat Tuhan di tempat ini Tuhan. Pelihara, jaga terus Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dan perbuat, Tuhan buat berhasil senantiasa. Studi anak-anak kami Tuhan, jaga Tuhan. Berikan mereka hikmat kepintaran daripadamu Tuhan Yesus.
Pelihara, jauhkan dari setiap niat jahat orang jahat Tuhan, mara bahaya, sakit, penyakit, semua tolakkan nama Yesus. Kebaikan Tuhan mengikuti kami Tuhan. Usaha pekerjaan kami Tuhan buat berhasil senantiasa. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami semuanya berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang mencintai Tuhan. Keluarga yang menggantungkan hidup keluarganya kepada Tuhan. Sehingga menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus, Kau tetap terus berbicara dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan tetap terus ada dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Kalau kami mengikuti firman Tuhan, maka kami akan beroleh kemampuan untuk mengatasi segala persoalan dan masalah dalam hidup kami. Karena kita berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau yang memberi kami kekuatan. Dan kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami hidup tetap layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan Kau besar, Kau agung, Kau mulia. Kami semakin kecil Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk.